Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Hari ini kita akan belajar tentang kaidah kebahasaan teks diskusi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat memahami kaidah kebahasaan teks diskusi. Apa saja kaidah kebahasaan teks diskusi? Yang pertama, menggunakan bahasa yang persuasif. Persuasif artinya memengaruhi atau meyakinkan. Gagasan dan pendapat dalam teks diskusi bersifat memengaruhi pembaca. Kalimat yang memiliki tujuan memengaruhi tersebut disebut kalimat persuasif. Pembaca seolah-olah akan mendukung pihak yang pro maupun kontra berdasarkan gagasan dan bukti yang mendukung. Bagaimana contohnya? Berikut contoh penggunaan bahasa yang persuasif. Meningkatnya kadar lemak dalam tubuh secara drastis akan menyebabkan resistensi insulin. Padahal keberadaan insulin sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk mengontrol jumlah gula dalam darah. Oleh karena itu, lebih baik menghindari makanan mie instan yang dicampur dengan nasi daripada hanya mengikuti selera makan yang akan berdampak serius terhadap kesehatan tubuh. Nah, terdapat kalimat yang dihitamkan. Nah, kalimat yang dihitamkan ini adalah contoh penggunaan bahasa yang persuasif. Mengapa? Karena di dalamnya terdapat ajakan atau upaya penulis untuk mempengaruhi pembaca agar menghindari makanan mie instan yang dicampur dengan nasi. Kaidah kebahasaan teks diskusi yang kedua itu adalah menggunakan bahasa evaluatif. Bahasa evaluatif itu adalah bahasa yang digunakan untuk mengevaluasi atau mengkaji argumen atau pendapat dan bukti pendukung. Jadi, dalam teks diskusi, pendapat atau gagasan yang dikemukakan lebih ditujukan untuk mengevaluasi, bukan untuk menghakimi. Perhatikan contoh berikut ini. Secara medis, mengonsumsi mie instan yang dicampur dengan nasi dapat meningkatkan risiko diabetes. Meskipun mie instan menawarkan cita rasa yang menggugah selera, kandungan nutrisi di dalamnya hampir tidak ada. Mie instan justru mengandung berbagai jenis senyawa yang bisa mengakibatkan munculnya penyakit diabetes. Kita perhatikan ada kalimat yang dihitamkan, yakni secara medis mengonsumsi mie instan yang dicampur dengan nasi dapat meningkatkan risiko diabetes. Ini adalah kalimat evaluasi. Jadi melihat dari sisi medis bagaimana mengonsumsi mie instan yang dicampur dengan nasi. Berikutnya, kaidah kebahasaan teks diskusi yang ketiga adalah keterhubungan kata dan kalimat. Penyampaian gagasan dalam teks diskusi sebaiknya menggunakan kalimat yang efektif, tidak bertele-tele dan tidak boros kata dan mudah dipahami. Hal ini supaya pembaca cepat menangkap gagasan yang disampaikan. Bagaimana? Hal ini ditandai dengan penggunaan pemilihan kata yang sesuai dengan gagasan. Sebagai contoh berikut ini, mie instan termasuk salah satu makanan favorit masyarakat Indonesia yang sangat mudah disajikan. Begitu praktisnya, penyajian mie instan membuat beberapa orang ketagihan membuat dan memakannya. Nah, ini adalah contoh kalimat yang efektif, ya, dan pemilihan katanya pun tepat. Berikutnya, kaidah kebahasaan teks diskusi adalah keterhubungan makna. Keterhubungan kata dalam kalimat menentukan keterhubungan makna, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami pesan yang disampaikan. Gagasan, pendapat, dan fakta disusun dalam kalimat yang efektif dan logis.
kalian dapat menggunakan kata tugas yang sesuai dengan untuk mengungkapkan pendapatmu. Jadi, bagaimana kita menghubungkan antara satu kalimat dan kalimat berikutnya supaya ada keterhubungan makna, maka kita bisa menggunakan kata tugas atau juga bisa menggunakan konjungsi. Perhatikan contoh berikut ini. Tidak jarang orang-orang yang memakan mie instan dicampur dengan nasi, padahal hal tersebut dapat meningkatkan risiko diabetes. Apalagi mie instan sebenarnya hampir tidak memiliki kandungan nutrisi. Sebaliknya, mie instan mengandung berbagai senyawa yang memicu timbulnya penyakit. Perhatikan ada kata yang dihitamkan, yaitu ada kata padahal, ada kata tugas padahal, kemudian apalagi, dan juga ada konjungsi sebaliknya yang menggabungkan kalimat yang menyatakan pertentangan. Nah, kemudian kaidah kebahasaan teks diskusi yang berikutnya adalah menggunakan kata-kata emotif. Kata emotif adalah kata-kata yang melibatkan pikiran pembaca, seakan pembaca melihat persoalan seperti yang kita pikirkan. Contohnya menggugah, justru, berdampak serius, secara drastis, dan lain-lain. Kemudian kaidah kebahasaan yang berikutnya, yakni kesantunan berbahasa. Penyampaian gagasan sebaiknya tidak menjatuhkan atau menghakimi pihak tertentu. Oleh karena itu, kalimat yang ditulis menggunakan bahasa yang netral, tidak provokatif, dan juga tidak kontroversi. Provokatif artinya bersifat menghasut, kontroversi artinya bersifat menimbulkan perdebatan. Contoh, selama tidak dijadikan sebagai menu harian, mie instan bercampur nasi dapat dijadikan menu selingan yang dapat dikonsumsi pada saat tertentu, sehingga tidak memberikan dampak negatif bagi kesehatan. Nah, ini adalah contoh bahasa yang santun, ya. Tidak kita temukan ada kata-kata mungkin yang bersifat menghasut ataupun kata-kata yang menimbulkan perdebatan. Demikian anak-anak ibu video pembelajaran kita tentang kaidah kebahasaan teks diskusi. Terima kasih, semoga bermanfaat.